Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di tempat ini. Kita sama-sama satu hati. Kita mempersiapkan hari ini dengan baik. Kita mau berkumpul bersama, kita mau berdoa dulu. Biarkan Tuhan sendiri yang jamah setiap kita. Tuhan sendiri yang mengurapi kita, sehingga apapun yang kita lakukan hari ini semuanya baik dari awal hingga akhir. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk anugerah-Mu luar biasa pada pagi hari ini. Kami bisa berkumpul di tempat ini bersama, bersatu hati. Dimanapun kami yang mendengarkan Tuhan, kami percaya iman kami sama Tuhan, yaitu mencari kebenaran firman-Mu saja. Biarkan Tuhan setiap kami Bapa yang rindu dan haus Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu sebagai tuntunan kami setiap hari. Engkau sendiri Bapa yang jamah setiap hati kami. Kau sendiri yang bukakan hikmat-Mu Tuhan, supaya kami hari ini bisa memulai aktivitas dengan baik. Dan segala sesuatu yang telah kami rencanakan, Kau sendiri yang turut bekerja untuk membuatnya segala sesuatu yang menjadi berhasil dan beruntung. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan Kau yang beracara Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih. Di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersepakat, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita percaya semuanya Tuhan Yesus adalah Allah kita yang sanggup, Allah kita yang luar biasa. Kita sebagai manusia sering menemui kendala-kendala dalam hidup. Kita sering mendapatkan musibah yang tiba-tiba. Kita sering mendapatkan masalah yang di luar kemampuan kita. Tapi percayalah, semuanya itu ada dalam kendali Tuhan. Tariklah diri dari keramaian, tarilah diri dari segala sesuatu masalah yang pelik yang sedang kita alami. Kita coba tarik diri kita. Kita mau dalam situasi yang tenang, kita mau berdoa. Sama-sama kita mau pujikan lagu ini bersama-sama dengan sepenuh hati kita. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah.
memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami percaya kuasa-Mu, oh Tuhan. Oh pimpin setiap hati kami, oh Yesus. Kami perlu Kau di dalam hidup kami. Selalu nama-Mu yang kami percaya. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pujian-pujian yang boleh kami nyanyikan dengan kesungguhan hati kami. Apapun kondisi hati kami hari ini Bapa, apapun masalah yang boleh singgah dalam hidup kami mau mempercayakan satu hal yang tak akan pernah goyah Tuhan, yaitu segala harapan kami, segala impian kami, segala persoalan yang pelik dalam hidup kami mau serahkan padamu Bapa. Kau sendiri yang atur, Kau sendiri yang sanggup Tuhan membuat kami sanggup melewati setiap batas-batas kemampuan kami. Kami percaya Kau tambahkan kemampuan, tambahkan hikmat akal budi senantiasa. Kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarkan hati kami Tuhan terbuka, sehingga setiap firman-Mu Tuhan bisa menyembuhkan hati kami, bisa memimpin hidup kami. Kami serahkan semuanya, biar Roh Kudus yang ambil alih. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi para pemirsa Tivara dimanapun berada. Kita bersyukur kalau sampai pagi hari ini kita diberi kesehatan, itu semata-mata oleh kasih karunia Tuhan ya buat kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya beri tema menjadi teladan. Ya. Dan dasar firman Tuhan saat ini adalah di dalam Yohanes pasal kedua ayatnya 1 sampai dengan ke-11 ya. Kita baca dan simak bersama-sama Yohanes pasal kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes kedua ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh.
Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Cerita tentang perjamuan kawin di Kana itu kalau kita renungkan secara cermat, diterangkan sangat detail sekali di dalam acara pernikahan itu. Kita bisa melihat bagaimana pernikahan itu disusun sedemikian rupa sampai hal yang terkecil pun diperhatikan. Kita ambil contoh, di situ ada pemimpin pesta, di situ ada pelayan-pelayannya juga, dan disebutkan juga siapa yang diundang pun sangat detail sekali, sangat detail sekali. Bahkan di dalam susunan acara pernikahan itu juga sangat detail sekali diceritakan di situ. Yang pertama adalah di situ dijadikan tempat pembasuhan, ya. Menurut adat orang Yahudi begitu detailnya pernikahan di Kana itu diterangkan sedemikian detailnya di dalam cerita yang tertulis di dalam Yohanes ini, begitu detailnya. Dan tidak lupa juga bagaimana susunan acaranya itu dibuat sedemikian rupa juga. Kita bisa melihat bahwa untuk menghidangkan anggur itu saja itu ada urutan-urutannya. Yang pertama, ya, menghidangkan anggur itu yang baik dulu. Lalu setelah puas baru yang kurang baik. Oh, begitu detailnya sekali. Di dalam peristiwa perjamuan nikah di Kana ini begitu detail sekali. Lalu yang kita perlu cermati, kalau demikian perjamuan nikah di Kana itu sudah dirancang jauh-jauh sebenarnya, ya. Dan nihil sekali terjadi adanya satu kekurangan. Bahkan satu permasalahan yang cukup signifikan lah, katakan begitu, di dalam acara pesta itu, ya, sudah demikian diaturnya, dan tidak mungkin itu terjadi ada satu permasalahan. Tapi kenyataannya yang terjadi adalah, kita bisa membaca adalah ayat yang ketiga, ya, dari Yohanes 2 ayat yang ketiga, ya. Yohanes 2 ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur. Iya, anggur itu bisa kekurangan. Begitu detailnya disusun, ada pemimpin, ada pelayan. Demikian sudah yang menghidangkan anggur itu yang baik dan kurang baik, itu bisa sampai kekurangan. Terus Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Bukan cuma kekurangan, bahkan ini habis-habisan. Bukan cuma kurang, tapi habis-habisan ini. Ya, aneh sekali. Padahal anggur itu sesuatu di dalam pesta, itu sesuatu hidangan yang utama sekali. Ya, kita bisa melihat di dalam Mazmur 104 ayatnya ke-15, ya. Mazmur 104 ayat yang ke-15. Dan anggur yang menyukakan hati manusia. Ya, anggur itu menyukakan hati manusia. Wah, kalau sudah mendapat hidangan anggur, rasanya sukacita sekali. Wah, ini pesta hebat sekali, ya. Yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Ada anggur yang dihidangkan, yang menyukakan hati manusia. Dan kita bisa melihat lagi, apa sih istimewanya anggur itu di dalam perjamuan nikah itu? Ya, di dalam Pengkhotbah 10 ayatnya ke-11, 19, maaf. Pengkhotbah 10 ayatnya ke-19. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-19.
Untuk tertawa orang menghidangkan makanan. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan terus. Anggur meriangkan Oh, hidup. anggur itu meriangkan hidup. Begitu sukacitanya pesta itu. Terus ya. Dan uang memungkinkan semuanya itu. Iya. Tetapi apa yang terjadi kalau zaman nikah itu kekurangan air anggur, bisa dibayangkan ya, kacau sekali. Kita bisa melihat kacaunya itu sejauh mana, ya. Kita bisa melihat pemimpin itu sampai nggak tahu, ya. Kita bisa melihat, ya, di dalam Yohanes 2 tadi, ayat yang ke-9. Yohanes kedua ayat yang 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tidak tahu dari mana datangnya. Ya karena sudah leng dan tidak bisa mikir lagi. Ini sudah bukan kekurangan lagi, tapi kehabisan. Mau bagaimana lagi ini? Pesta sudah begitu kacau ini. Pemimpin nggak ngerti sampai di mana ini jalan keluarnya. Ya, terus. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Iya, kita bisa melihat begitu kacaunya itu. Kalau kita melihat saat ini, satu gambaran perjamuan nikah di Kana ini adalah di dalam kehidupan manusia, dalam kesehariannya. Bagaimana sesuatu yang meriangkan hidup itu sampai hilang. Bagaimana yang menyukakan hati itu sampai tidak ada lagi. Ya, kita bisa melihat di dalam Yesaya 24 ayatnya ke-11, ya. Yesaya 24 ayatnya ke-11. Yesaya 24 ayat yang ke-11. Ya. Orang menjerit di jalan-jalan karena Orang tiada menjerit di jalan-jalan, ya. Segala tolong bilang. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Orang itu menjerit loh. Kalau tidak ada anggur itu menjerit betul, ya. Seperti pesta ini, situasinya udah kacau bener. Udah di dalam pesta itu udah orang teriak-teriak, ini mana anggur, ini mana, ini belum dikasih, ya. Boro-boro yang kurang enak, yang boro-boro yang enak, yang kurang enak aja nggak ada ini, ya. Karena itu susunannya begitu, ya. Susunan untuk menghidangkan begitu. Begitu kacaunya sehingga pemimpin itu sampai nggak tahu jalan arah keluarnya. Terus, ya. Segala sukacita sudah lenyap. Iya. Kegirangan bumi sudah hilang. Iya. Orang menjerit karena tidak anggur. Di dalam setiap lini kehidupan orang saat ini terjadi jeritan-jeritan itu. Karena apa? Tidak ada anggur itu. Tetapi puji nama Tuhan, di dalam pesta itu ada seseorang yang begitu memperhatikan situasi pesta itu. Siapa itu? Ya, kita bisa melihat ayat yang pertama dari Yohanes 2 tadi. Yohanes 2 ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, Ya. dan ibu Yesus ada di situ. Ibu Yesus ada di situ. Perannya sebagai apa? Enggak disebutkan perannya sebagai apa. Mungkin dia hadir di situ, itu kerabat dekatnya saja, tetapi perannya di situ tidak dijelaskan dia sebagai apa di dalam pesta itu. Tetapi yang jelas, dia melihat segala sesuatu, kekurangan itu dia lihat. Ya, dia enggak teriak-teriak, dia enggak menyalahkan pemimpin, ya, apalagi pelayan yang enggak tahu apa-apa. Ya, dia tidak, dia datang kepada Yesus itu. Dia datang kepada Yesus itu. Ya, ayat yang ketiga dari Yohanes 2 tadi, ya. Yohanes 2 ayat yang 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ya, ketika mereka kekurangan anggur, ya, ibu Yesus berkata kepadanya, Ibu Yesus datang kepada Tuhan. Apa itu? mereka kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur. Ya, mereka kehabisan anggur. Ini situasi seperti ini. Lalu ayat yang keempat, kalau kita seringkali datang kepada Tuhan dengan segala sesuatu yang kita ketahui dan doa kita. Lalu Tuhan bertanya kepada kita mungkin seperti ini, seperti ayat yang keempat, ya, kita mau baca dari Yohanes 2. Yohanes 2 ayat yang keempat. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Mau apa? Ya.
saatku belum tiba. Iya, kalau kita tahu situasi yang saat ini begitu sulit, orang menjerit di jalan-jalan karena tidak ada anggur, tidak ada sukacita lagi. Mau apa? Wah, kita seringkali berdoanya yang ya dengan permohonan ya, tentunya ingin supaya dipulihkan ini ya. Tetapi bukan itu maksudnya. Kita mau melihat lebih jauh ya. Kita melihat dulu situasi seperti ini terjadi saat-saat ini juga. Bukan waktu pernikahan di Kana. Ini hanya suatu gambaran saja pernikahan di Kana. Tetapi saat kehabisan anggur ini terjadi saat-saat ini juga. Kita mau melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5 ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Iya, hari-hari saat ini orang sukar, menjerit, tidak ada anggur lagi, tidak ada sukacita, sukar sekarang. Apa-apa sudah, ini sulit. Semua di dalam lini kehidupan, di jalan-jalan orang menjerit karena tidak ada anggur. Tidak ada anggur, ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri Terus, dan menjadi hamba uang. Terus. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ya, ayat 34 kita loncat saja. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Iya. Kita melihat tadi ketika perjamuan nikah di Kana, Ibu Yesus mengetahui seperti hal ini. Dia tidak salahkan pemimpin, ya. Dia tidak salahkan yang punya kerja, yang punya hajatan, tidak. Dia datang kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Lalu kata Yesus, mau apa sekarang? Dan Maria tahu posisinya. Dia tidak sebagai di dalam pesta itu tidak berperan sebagai apapun. Lalu dia mau menjalankan hidupnya sebagai teladan Tuhan. Menjadi teladan. Ya. Filipi 2 ayat 4 dan 5 dulu. Kita melihat dulu. Ya, kita tinggalkan 2 Timotius dulu ya. Filipi 2 ayat 4 dan 5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Jangan tiap-tiap orang itu hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Terus. Tetapi kepentingan orang lain juga. Kepentingan orang lain juga. Kalau kita ditempatkan dalam situasi yang tidak mengenakan, firman Tuhan ajarkan kepada kita, jangan kita hanya mementingkan kepentingan sendiri seperti 2 Timotius 3 tadi kan, orang akan mencintai dirinya sendiri. Padahal situasi seperti itu sengaja, itu sebabnya Tuhan katakan, mau apa engkau daripada kita doanya macam-macam, pakai aku Tuhan ini oke, itu bagus ya. Tetapi lebih dari itu, Tuhan mau pakai kehidupan kita sebenarnya untuk menjadi saluran pemberitaan firman. Ya. Apa dikatakan Ibu Yesus tadi? Dia berkata kepada pelayan-pelayan. Dia tahu posisinya. Dia tidak menyalahkan pemimpin. Dia tidak menyalahkan siapapun. Seperti di 2 Timotius. Belagak tahu, tidak. Tidak. Dia menempatkan diri sebagai teladan. Meneladani. Demikian juga Tuhan memberikan contoh. Ketika anggur itu dirubah jadi air, itu dirubah jadi anggur, Tuhan tidak, ayo, mana pemimpinmu? Tidak. Dia berkata kepada pelayan-pelayan, cedok, bawa itu kepada pemimpin. Ya, menjadi teladan di dalam kehidupan yang serba kacau saat ini. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebenarnya. Ya, kita mau melihat dulu 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadilah teladan bagi siapa? Orang-orang percaya. Terus?
dalam perkataanmu, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. dalam kesucianmu. Di dalam situasi yang serba kacau saat ini, Tuhan inginkan kita menjadi teladan. Bagaimana Ibu Yesus itu bisa dipercaya oleh pelayan-pelayan? Karena pelayan-pelayan itu melihat ada satu keteladanan di dalam kehidupan Ibu Yesus itu. Sehingga dia percaya saja. Ya, kita melihat Yohanes 2 tadi ya, kita ulang lagi ya. Yohanes 2 ayat yang ke-5 ya. Yohanes 2 ayat yang ke-5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa itu? apa yang dikatakan kepadamu, Apa yang dikatakan Tuhan kepadamu, buatlah itu. buatlah itu. Siapa kamu itu? Bagaimana pelayan-pelayan itu bisa percaya apa yang disampaikan oleh Maria itu? Dia melihat perkataannya, tingkah lakunya di dalam orang-orang percaya ini. Sekarang kacau sekarang. Orang menjurit hanya mementingkan diri sendiri di dalam 2 Timotius 3 tadi, ya. Suka berkhianat, berlagak tahu, ya. Sekarang tetapi Tuhan inginkan kita menjadi teladan itu bagi orang-orang percaya. Kenapa bagi orang-orang percaya? Ya, kita mau melihat 2 Timotius 3 tadi ayatnya yang ke-5. Ya, apa itu? Sebenarnya orang yang suka mementingkan diri sendiri dan yang berlagak tahu itu sebenarnya orang-orang apa sih? Ya, kita mau melihat 2 Timotius ayat ke-5. 2 Timotius 3 ayat yang ke-5. Secara lahiriah, Secara lahiriah orang-orang yang suka ngomong sembarangan, mengumpat, itu apa? Secara lahiriah apa? Tolong diulang. secara lahiriah Secara mereka lahiriah menjalankan ibadah. mereka ibadah. Terus Tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Iya. Kenapa Tuhan katakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya? Ya kan orang percaya, orang yang beribadah aja melakukan hal itu. Tuhan inginkan kita menjadi teladan bagi orang-orang percaya, orang yang beribadah, yang notabene dia beribadah, tetapi dia sukanya apa? Mementingkan diri sendiri, belagak tahu. Ya, tidak. Maria menempatkan, Ibu Yesus menempatkan diri. Dia tidak mau seperti itu. Dia berkata kepada pelayan-pelayan. Kenapa pelayan bisa percaya? Karena dia melihat jadilah teladan bagi orang itu dalam apa? Perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Dia melihat kehidupan Ibu Yesus itu. Itu sebabnya pelayan-pelayan itu percaya saja ketika dia arahkan dia hidupnya kepada Tuhan di dalam perkataan Tuhan. Sehingga Ibu Yesus katakan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya, pelayan-pelayan bisa, siapa kamu? Tetapi pelayan-pelayan itu melihat di dalam 1 Timotius 4 tadi dikatakan apa? Jadi teladan dalam apa? Ya, diulang aja. 1 Timotius 4 ayat ke-12. Ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya. Jadilah teladan bagi orang-orang Jadilah percaya. teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Dalam perkataanmu, Dalam perkataanmu, ya. dalam tingkah lakumu, Dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. dalam kesucianmu. Orang akan melihat nanti itu. Orang-orang percaya, orang-orang yang beribadah loh itu, jangan salah. Pada akhirnya beribadah tetapi dia memungkiri kekuatan Allah. Kita harus tampil beda, menjadi teladan itu tadi. Orang akan melihat bukan siapa itu, tetapi dari perkataannya, dari tingkah lakunya orang bisa melihat dan percaya kepada Tuhan karena dia melihat sosok pribadi yang bisa mengarahkan dia kepada Tuhan dari tingkah lakunya, dari perkataannya, dari kesuciannya. Orang akan percaya itu. Ya, pagi hari ini Tuhan inginkan kehidupan kita yang di dalam dunia pada akhir zaman, di dalam 2 Timotius 3 tadi, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul keadaan manusia akhir zaman saat ini. Orang menjerit saat ini, banyak cerita-cerita napat, banyak sekali di dalam lini kehidupan, di jalan-jalan, di dalam ekonomi, di dalam pendidikan, di dalam kesehatan saat ini. Orang menjerit semua. Tapi yang Tuhan inginkan, jadi teladan saat ini.
Tidak menyalahkan kanan kiri, tidak. Tidak mementingkan diri sendiri. Oh ini aku, ini pas porsiku, tidak. Jadi teladan membawa orang untuk percaya dan mengerjakan apa yang dikatakan Tuhan itu. Kita melihat goalnya, sasarannya apa? Ya, kita melihat dalam Yohanes pasal kedua, ya, ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang kedua ayat yang 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Terus? Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Sasarannya adalah mempermuliakan nama Tuhan. Sasarannya kalau kita menjadi teladan itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Banyak sekarang cerita-cerita gitu. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kalau kita mau menjadi teladan bagi orang-orang percaya, anggur yang baik itu masih tersimpan sampai sekarang. Gitu. Ya, kita baca ayat yang ke-10 dari Yohanes 2 ayat ke-10 tadi. Yohanes kedua ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang lebih baik dahulu. Oh, anggur itu orang biasa bicara, ya dulu begitu loh, ini dia bagus, oke dulu. Tapi terus? Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Iya, kok sekarang berubah ya? Kok begini ya? Kok begitu? Terus? Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Tetapi Tuhan menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Keadaan dunia boleh berubah, jalan-jalan orang boleh saja menjerit, tetapi yang kita harus percaya, Tuhan masih simpan itu anggur yang terbaik buat kehidupan. Ya, bagaimana caranya? Jadi teladan bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang beribadah saat ini, yang notabene beribadah, yang percaya. Jadi teladan dalam apa? Perkataan, tingkah laku. Orang akan membaca itu, akan membaca kehidupan kita secara nyata. Dalam pengiringan kepada Tuhan, kita akan dibaca dari perkataan kita, dari tingkah laku kita, yang akan membawa orang percaya kepada perkataan Tuhan, dan mujizat akan dinyatakan di dalam kehidupan. Itu sasarannya apa? Untuk memperlihatkan nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan pagi hari ini. Keadaan boleh kacau. Itu kata dunia. Tuhan tidak. Apa yang dikatakan kepadamu, buat itu. Mungkin keadaan kita, keadaan sekeliling kita saat ini sangat berantakan, menjerit semuanya. Tetapi Rom 28 ayat 8 jelas dikatakan, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan saat ini. Mungkin keadaannya sudah tidak baik lagi, tapi Tuhan bekerja, masih bekerja saat ini, mendatangkan kebaikan. Ayo, pagi hari ini saya mendorong para pemirsa Tifara dimanapun berada untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya di sekitar kita. Ya, orang-orang itu yang beribadah kepada Tuhan. Kita menjadi teladan, menjadi beda dengan yang lain. Apa bukan beda bukan berarti dalam keunggulan, tidak. Bisa dipercaya dalam tingkah lakunya, dalam perkataannya, untuk orang, membawa orang percaya kepada Tuhan saat ini. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang pada pagi ini bisa menguatkan, bisa membawa dan mendorong kita untuk setia mengiring kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih akan kasih berkat Tuhan jika kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang bertemakan dengan teladan, biar kita menjadi teladan bagi orang lain Tuhan, dalam perkataan, dalam tingkah laku kami Tuhan. Biar kuasa-Mu yang bekerja memberkati saudara-saudara yang melihat Tifara pada hari ini. Biar firman ini Tuhan menjadikan kuasa menyata bagi mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, keteladanan yang
bagi orang percaya akan lebih lagi dimuliakan dalam Engkau Tuhan. Di dalam Yesus kami juga mau berdoa syafaat Tuhan, berkati bagi umat Kristen Tuhan di Indonesia bahkan di seluruh dunia Tuhan. Berkati dengan tangan kuasa Tuhan, umat Kristen Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia Tuhan. Berikan hikmat-Mu, kuasa-Mu Tuhan, biar dia berperilaku menjadi teladan buat orang yang dunia yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah terpancar kuasa-Mu dan berkati umat Kristen Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Berikan kasih-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan dapat beritakan di seluruh dunia Tuhan akan firman yang dahsyat yang luar biasa. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang hari ini Tuhan, hamba-hamba Tuhan banyak berjatuhan oleh karena dunia ini Tuhan. Berikan kasih-Mu, berikan teladan, berikan kuasa-Mu Tuhan, urapan roh-Mu Tuhan terhadap hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Berkati dengan kasih hikmat dari Engkau Tuhan, urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia bahkan di dunia Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang nyata memberkati Tuhan. Berkati juga hamba Tuhan dalam memberitakan firman-Mu Tuhan, supaya firman yang diberitakan itu juga menjadi perilaku hamba Tuhan ini Tuhan. Dan banyak menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, jiwa-jiwa yang di dalam kegelapan dunia ini Tuhan. Dan biar kuasa Tuhan juga berkati hamba-hamba Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan, di pelosok-pelosok di dalam seluruh dunia Tuhan. Berikan kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kekuatan-Mu Tuhan, hikmah-Mu Tuhan. Hamba Tuhan yang mungkin melayani Engkau Tuhan dengan jerih payah, ada tantangan, ada persoalan, ada pengusiran, mungkin bahkan menghadapi masalah keuangan, menghadapi apapun Tuhan. Biar Kau berkati Tuhan, cukupkan segala kebutuhan hamba-hamba Tuhan di Indonesia bahkan di seluruh dunia Tuhan, supaya hamba Tuhan terkuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia bahkan dunia Tuhan. Berkati biar gereja-gereja menjadikan saluran berkat buat Engkau Tuhan, menjadi berkat buat sekitarnya Tuhan, menjadikan kasih-Mu nyata, bercahaya di dalam dunia yang gelap ini Tuhan, supaya gereja-gereja Kau pakai untuk kemuliaan nama Bapa, bukan untuk menjadi mencemarkan nama-Mu Bapa, tetapi biarlah gereja-gereja ini Kau pakai untuk kemuliaan nama Bapa, untuk keagungan-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan, tercintai Tuhan. Berkati Presiden Jokowi maupun Wakil Presiden Maruf Amin Tuhan. Kami percaya mereka adalah wakil-wakil Engkau Tuhan untuk memimpin negeri ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, berikan kuasa-Mu, hikmat-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan atas kehidupan Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, DPR, DPRD, bahkan sampai RT maupun sampai RT pun Tuhan. Kami serahkan semua Bapa dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu, kebijaksanaan Tuhan, supaya Presiden dan Wakil Presiden bisa mengambil keputusan yang tepat buat Indonesia, mengambil keputusan yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan, dan berkati Tuhan, biar Presiden dan Wakil Presiden Tuhan bisa mengembang tugasnya Tuhan sampai 2024 Tuhan. Dan biar kuasa Tuhan orang-orang yang jahat, orang-orang yang akan memperandakan Indonesia ini Tuhan, ampuni mereka Tuhan, dan selamatkan mereka Tuhan. Berikan kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, penjagaan-Mu Tuhan untuk bangsa Indonesia dan negara kami Indonesia ini Tuhan, dari segala orang-orang jahat yang akan merorong pemerintahan kami Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang memberkati Tuhan, menghindarkan semua ini Bapa dari segalanya Tuhan. Dan kami percaya
keamanan, kejayaan akan ada di dalam Engkau Tuhan. Jagai Indonesia Tuhan dari kehancuran, dari segala kuasa-kuasa jahat, dari segala kuasa roh jahat. Ampuni bangsa Indonesia Tuhan, jika bangsa Indonesia merasa Tuhan, merasa berdosa dengan Tuhan. Ampuni Tuhan, dan selamatkan bangsa Indonesia Tuhan dari segala hukuman-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk Kota Solo yang kami tempati hari ini Tuhan. Berkati Tuhan Kota Solo Tuhan. Berikan kasih-Mu, kuasa-Mu, hikmah-Mu Tuhan, supaya Kota Solo aman, damai, tentram Tuhan, dalam pimpinan Bapak Gibran Tuhan. Berikan kuasa-Mu, hikmah-Mu Tuhan. Jika bulan November ini akan banyak acara-acara yang akan diadakan di Kota Solo ini Tuhan. Berikanlah Tuhan ketentraman, keamanan Tuhan. Biar acara-acara yang diadakan di Kota Solo pada bulan November ini Tuhan dapat berjalan dengan damai, aman, tentram Tuhan. Dalam segala hal Tuhan, berkati dengan kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Lindungi Tuhan Kota Solo Tuhan, dalam segala anugerah kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah Kota Solo penuh dengan damai, ketentraman, dan jadikan Kota Solo Tuhan dipandang daerah-daerah lain dari kota yang penuh dengan kasih kuasa-Mu dan kemajuan yang dahsyat dan besar Tuhan. Kami serahkan doa-doa sahabat ini ke dalam Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan doa ini ke dalam kasih kuasa-Mu. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami menutup doa ini Tuhan, kami berkati saudara-saudara Tuhan. Berikan kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan, supaya pagi ini dalam segala aktivitas yang kami kerjakan Tuhan pada pagi hari ini, Kau memperoleh berkat-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sepanjang pagi hingga malam, dan pekerjaan, dalam sekolah, dalam usaha, dalam segala apapun Tuhan, dalam kesehatan. Kau berkati saudara-saudara yang melihat tema ini Tuhan, biar berkat-Mu Tuhan sampai Maranatha Tuhan datang kembali, dan kami akan berkat yang dahsyat Tuhan, yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Bagi yang punya masalah, tolong lihat di samping sini bawah. Terima kasih.